wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap sehat semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kamita Amalia. Di sini, Kamita akan menemani adik-adik untuk belajar mengenai struktur dan fungsi lipid, kemudian metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Penasaran bukan? Untuk itu, simaklah pembahasan kakak berikut ini. Sebelum ke struktur dan fungsinya, kakak mau bertanya terlebih dahulu. Apa sih itu lipid? Gimana? Ada yang tahu gak apa itu lipid? Kalau gak ada yang tahu, kakak akan jelaskan ya. Nah, lipid adalah segolongan senyawa yang relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar, yaitu misalnya pada ether, alkohol, dan benzen. Bagaimana kak fungsi lipid itu? Nah, sebelum ke fungsi lipidnya, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai macam-macam lipid. Nah, macam-macam lipid itu ada triacylglycerol atau sering disingkat TAG, kemudian ada kolesterol, kemudian ada fosfolipid dan steroid. Dan sekarang baru masuk ke fungsinya. Fungsinya itu yang pertama, sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua sebagai cadangan penghasil energi. Kemudian fungsinya juga untuk pelarut beberapa vitamin, misalnya itu pelarut A, D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian untuk ciri kelamin sekunder. Dan yang terakhir, fungsi lipid yaitu untuk bahan penyusun membran sel atau organel dan lipoprotein. Yang selanjutnya yaitu pembagian lipid berdasarkan sumbernya. Nah, pembagian lipid berdasarkan sumbernya itu ada dua loh. Ayo, apa aja? Yap, betul. Yaitu ada lipid nabati dan lipid hewani. Kemudian, kalian pasti sering dengar kan nabati dan hewani. Nah, kira-kira perbedaan lipid nabati dan lipid hewani itu apa aja? Nah, kalau dilihat dari kata-katanya, lipid nabati berarti lipid ini yang dikandungnya itu oleh tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu misalkan pada alpukat, durian, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau hewani itu dikandung oleh hewan, misalnya daging, telur, ikan, dan masih banyak lagi. Selain itu, apalagi ya? Nah, selain itu, kalau pada lipid hewani, yaitu kalau pada suhu kamar itu berbentuk padat, sedangkan kalau pada nabati itu cenderung berbentuk cair. Kemudian, lipid nabati ini mengandung fitosterol, sedangkan kalau hewan itu kolesterol. Nah, sekarang baru masuk ke struktur lipidnya. Struktur lipid itu yang pertama ada berdasarkan struktur kimia. Yang kedua itu berdasarkan struktur trigliserida. Kalau berdasarkan struktur kimia, di mana lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dan reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol, dan juga membentuk lemak dan minyak. Dan ini dia strukturnya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan struktur trigliserida, dan bila berdasarkan struktur trigliserida ini, lipid itu dibagi menjadi dua, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak ini memiliki senyawa yang memiliki 3 gliserol. Dan untuk itu, ini dia strukturnya. Kemudian, untuk pencernaan lipid, pada awalnya lipid itu masuk ke mulut dan lambung, tetapi pada mulut dan lambung ini belum signifikan. Dan yang menjadi pencernaan lipid yang utama yaitu pada usus halus. Baik adik-adik, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai metabolisme lipid. Gimana? Ada yang tahu apa pengertian metabolisme lipid?
Nah, metabolisme lipid ini merupakan sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan menyerapnya atau nanti disintesis oleh hati. Kemudian, metabolisme lipid ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada mobilisasi triacylglycerol, kemudian ada aktivasi dan transportasi asam lemak, dan yang ketiga yaitu pemecahan asam lemak menjadi asetil koenzim A atau disebut dengan beta oksidasi. Untuk memahami penjelasan mengenai tahapannya ini, maka simak video berikut. Setelah kita makan, lipid atau triacylglycerol atau TAG akan dicerna pada usus halus. Dia akan berikatan dengan garam empedu, yaitu taurosolid acid, sehingga menjadi larut dalam air dan lebih mudah untuk dipecah oleh enzim intestinal lipase, sehingga menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian berikatan kembali dengan garam empedu membentuk micelus dan melewati jaringan mukosa untuk dikonversi kembali menjadi TAG. Kemudian TAG akan masuk ke dalam kilomikron. Kilomikron adalah alat transportasi yang melewati sistem limpa dan masuk ke aliran darah. Apoliprotein C2 pada kilomikron akan mengaktifasi enzim lipoprotein lipase untuk memecah TAG menjadi asam lemak dan gliserol. Tujuannya untuk apa? Di mana asam lemak yang sudah dipecah menjadi enzim lipase akan mengalami proses yang bernama beta oksidasi asam lemak dan menghasilkan energi yaitu berupa ATP. Dan beta oksidasi terdiri dari 4 tahapan. 4 tahapan ini terjadi di dalam mitokondria. Nah, 4 tahapan ini yaitu yang pertama, pembentukan ikatan rangkap. Yang kedua, penambahan gugus hidroksil pada C3 plus H2O. Tahap yang ketiga yaitu mengubah oksidasi gugus hidroksil pada C3 menjadi C rangkap O, yaitu sering disebut dengan keton. Kemudian yang keempat yaitu triolisis atau lisis oleh koenzim A. Nah, selanjutnya yaitu sintesis asam lemak. Pada sintesis asam lemak tidak sepenuhnya merupakan kebalikan dari degradasi asam lemak. Enzim yang berbeda bekerja dalam reaksi yang berlawanan, yaitu degradasi dengan biosintesis. Nah, sintesis asam lemak terjadi di sitosol, sedangkan kalau pada degradasi terjadi di matriks mitokondria. Untuk tahapannya, di sini yaitu ada PAS atau fatty acid synthase. Ini adalah enzim yang membantu dengan sisi aktifnya ada 2, yaitu Cas dan ACP. Nantinya, 1 asetil-CoA itu akan masuk di Cas, sedangkan malonyl-CoA itu akan masuk di ACP. Kemudian terjadilah penggabungan asetil-CoA dan nanti si asetil-CoA ini akan naik ke ACP dengan melepaskan 1 CO2 sehingga C-nya menjadi 4 dan merubah C-karbonil menjadi COH dengan bantuan NADPH dan akan putus ikatan rangkapnya. Kemudian OH ini akan dilepaskan menjadi H2O. Terbentuklah ikatan rangkapnya. Kemudian nanti diputuskan ikatan rangkapnya dengan bantuan NADPH sehingga terbentuklah 1 asam lemak C4. Dan kemudian C4 akan berikatan pada Cas. Dan ACP akan mengikat asetil koenzim A yang baru dalam bentuk malonyl koenzim A. Lalu C4 akan naik kembali dan nanti terbentuk C6 dan begitu pun selanjutnya sampai terbentuk palmitat atau asam lemak terpendek, yaitu
C16 dan C16 itu bisa mengalami elongasi sehingga C18 dan juga bisa desaturasi yang terjadi di retikulum endoplasma terutama pada C9 dan C10. Dan untuk tubuh kita tidak bisa membentuk ikatan rangkap C12 dan C13, begitupun C15 dan C16. Nah, begitu adik-adik mengenai